Vietnam masih trauma dengan timnas Indonesia, baik itu kelompok senior maupun kelompok umur U22 yang disiapkan untuk menghadap di bulan Desember nanti. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua, Sony Lionel 87. Rupanya media Vietnam masih trauma dengan pemain-pemain timnas Indonesia karena berhasil mengalahkan ayam-ayamkan Vietnam secara berturut-turut. Jika salah menilai kemampuan pemain-pemain timnas U22, Vietnam mungkin harus menanggung akibat, tulis Soha Media Vietnam. Yang kita tahu, dalam skuad timnas Indonesia yang dikumpulkan pada 9 Juni lalu terdapat 9 pemain yang berusia 22 tahun, termasuk bintang seperti Marcelino yang akhirnya dia gabung bersama Oxford. Klub dari Bapak Erick Thohir. Semoga Marcelino Marseng mampu meningkatkan kualitasnya, baik itu secara individu yang terlebih bermain secara tim untuk mengangkat performa timnas Indonesia di ajang Asia, ASEAN maupun Piala Dunia yang kita akan lakukan pertandingan putaran ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Australia. Selain Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner. Siapa yang tidak kenal Ivar Jenner? Ini pemain keturunan yang sangat bagus dalam penguasaan bola, pembacaan permainan, scanningnya, dan juga umpan-umpan manjanya. Di barisan belakang ada Justin Hubner, pemain muda yang sangat tenang dalam penguasaan bola, dalam membuild up serangan, membantu pertahanan, membantu penyerangan dari bawah. Sama Nathan Jo Aun, ini pemain juga yang bergabung bersama Swansea di musim ini. Semoga performanya makin membaik dan mendapat tempat utama di Swansea. Ada satu lagi striker yang sangat cepat, Rafael Strike, pemain muda, pemain lincah dengan visi misi bermain yang sangat bagus, berani syuting, berani duel, melewati 1 lawan 1, walaupun itu sebek-sebek top, dia tidak takut untuk menghadapinya. Selain nama pemain keturunan, ada beberapa pemain lokal yang tidak kalah mentereng. Seperti kita tahu nama Arkan Fikri, ini pemain Arema yang masih sangat muda, kemarin berhasil membawa Arema menjadi juara Piala Presiden untuk keempat kalinya. Selain Arkan Fikri, Madan Sananta, siapa yang tidak kenal, pemain Persis Solo, pemain jebolan PSM Makassar. Ini gua akuin gua ngeliat Sananta nih seneng banget dari postur tubuhnya, gaya bermainnya, ngotot, gua demen ini. Cuma memang harusnya kalau bisa Ramadan Sananta bergabung bersama klub-klub Eropa. Biar apa? Di sana tuh pasti
dari pola latihan, pola makan, terus untuk pembelajaran, visi misi bermainnya. Itu yang kita butuhkan kalau sampai Sananta bermain di Eropa. Untuk perkembangan dirinya sendiri untuk kemajuan timnas Indonesia. Karena sayang kalau masih muda hanya main di kompetisi lokal seperti Marcelino Marseng yang tidak mau balik ke Liga Indonesia. Bukan dia tidak mau, tapi dia ingin karirnya lebih berkembang karena usianya masih sangat muda. Dan Ronaldo Kuate yang dari klub Turki mengalami cedera, akhirnya dia berlabuh ke klub Thailand. Jadi menurut gua pemain seperti Ramadan Sananta ini harusnya berani mengambil keputusan untuk bermain di luar negeri, Eropa khususnya. Jangan terpengaruh dengan gaji karena jalan kalian masih panjang. Banyak yang harus kalian pikirkan ke depannya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, untuk timnas Indonesia biar bisa lebih berkembang lagi dan bisa terbang tinggi menuju dunia. Kita tunjukkan kepada dunia kalau Indonesia itu bisa, Indonesia mampu untuk bersaing di panggung pentas dunia. Dengan pemain yang ada, menurut media Vietnam, timnas Indonesia tetap akan menjadi tim yang berbahaya di Piala AFF nanti. Apalagi kita tahu Piala AFF diundur menjadi bulan Desember. Ini merupakan salah satu keuntungan dan fokus untuk Coach Sintayong ikuti ajang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia di bulan September nanti. Jadi menurut media Vietnam Soha, jika seluruh pemain bintang timnas Indonesia panggil untuk memperkuat ajang Piala AFF 2024, maka Indonesia tidak diragukan lagi menjadi tim yang tangguh. Benar-benar harus patut diperhitungkan oleh negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura. Untuk mengantisipasi hal itu, media Vietnam mengingatkan kepada pelatih negara untuk berhati-hati dengan timnas Indonesia. Yang kita tahu, Vietnam sekarang pegang oleh pelatih Korea. Ini jadi gara-gara Indonesia dipegang Coach Sintayong, negara-negara ASEAN ikut semua untuk mengambil pelatih kepala dari Korea Selatan, di mana pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan rekan-rekannya sudah mencermati bagaimana cara bermain, bagaimana para pemain Indonesia bermain di ajang resmi yang telah dilakoni oleh Vietnam sebelumnya. Karena Indonesia di Piala AFF bergabung di grup B bersama Vietnam. Ini akan menjadi duel yang sangat seru untuk menentukan posisi siapa yang menjadi runner up dan siapa yang menjadi pemimpin grup di grup B. Menurut Federasi Vietnam, walaupun timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain kelompok umur, tetap Indonesia sangat berbahaya menurut media Vietnam Soha. Karena kita tahu memang itu timnas senior ataupun kelompok umur. Umur para pemain timnas Indonesia masih sangat muda. Masih di bawah 25 mayoritas, selebihnya untuk kelompok umur U22 masih pada bisa mengikuti ajang Piala AFF U2024. Jadi Vietnam ini memang sangat-sangat ngeri nih,
kalau bertemu dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia ini udah bermainnya udah gila. Udah beda banget semenjak dipegang Sintayong selama 4 tahun. Mainan Indonesia sudah mendekati level Korea, Jepang. Kita tahu bermain dengan passing 2 build up dari bawah, berani pegang bola, dan juga scanning permainan yang bagus dari para pemain-pemain timnas Indonesia. Ini membuat Vietnam ketar-ketir apabila berhadapan dengan timnas Indonesia. Karena Indonesia ini memiliki skuad paling muda di antara yang lain. Rata-rata umur pemain timnas Indonesia bila dikalkulasi 24,33 tahun. Tulis media Vietnam Soha. Jadi ini emang udah bener-bener Vietnam nih antisipasi banget nih untuk Piala AFF 2024 nih apabila berhadapan dengan timnas Indonesia. Yang kita tahu beberapa tahun terakhir sebelum dipegang Sintayong, Indonesia selalu diremehkan oleh Vietnam, selalu nyinyir, menganggap Indonesia tim lemah, negara yang lemah. Tapi kita buktikan di ajang kelompok umur maupun senior, Vietnam tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia, skuad Garuda. Jadi ini Indonesia ini memang satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, di mana negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia itu nggak ada yang masuk kecuali Indonesia bersama Coach Sintayong. Dan keuntungannya Piala AFF ditunda sampai 2024. Ini merupakan suatu keberkahan ini. Ibaratnya nih kita dapat durian runtuh di saat kita fokus untuk menghadap ajang kualifikasi Piala Dunia. AFF diundur sampai dengan bulan Desember. Jadi Coach Sintayong bersama anak-anak buahnya fokus untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di bulan September nanti. Karena ajang kualifikasi ini lawannya juga udah bukan kaleng-kaleng. Kita berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya kita tahu dah nama seperti Bahrain, Jepang itu udah langganannya tuh buat masuk Piala Dunia, termasuk Arab Saudi. Makanya mudah-mudahan dengan lolosnya Indonesia ke putaran ketiga ini, mari kita berikan dukungan, kita berikan doa untuk para pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Semoga dengan lolosnya kita ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, kita bisa berbicara banyak untuk menghadapi negara-negara besar, negara-negara hebat lainnya. Yang kita tahu ini adalah benar-benar namanya ujian untuk timnas Indonesia. Semoga saja pemain keturunan yang saat ini sedang digadang-gadang, khususnya untuk posisi striker membela timnas Indonesia, segera selesai prosesnya, termasuk kiper Martin Paes yang sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Telah dirilis di akun resmi FIFA tanpa harus mengikuti sidang. Jadi kita punya penjaga gawang top yang bermain di Inter Miami bersama Lionel Messi, Martin Paes. Di belakang ada Justin Hapner, Bang Jai, Nathan Joe, dan masih banyak lainnya seperti pemain lokal Arhan Pratama, Rizky Ridho-nya, pemain yang nanti diturunkan oleh Coach Sintayong.
Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda, kita bisa, kita mampu, kita buktikan kepada dunia kalau Indonesia bisa dan kita mampu untuk bersaing dengan negara-negara langganan Piala Dunia lainnya seperti Spanyol dan Argentina. Itu yang sekarang menjadi kiblatnya di Eropa ataupun di Amerika Latin, di mana Argentina dan Spanyol kemarin berhasil menjadi juara di ajang event dua benua yang berbeda. Spanyol menjadi juara Piala Eropa 2024 Jerman, dan Argentina menjadi juara Copa America 2024 di Amerika. Banyak kita ucapkan terima kasih kepada Ketua PSSI Bapak Erick Thohir yang telah memberikan dukungan pada Coach Sintayong untuk menentukan siapa saja pemain-pemain keturunan yang sekiranya bisa memperkuat timnas Indonesia untuk di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Semoga Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi. Bravo Timnas Indonesia, skuad Garuda, bravo PSSI Bapak Erick Thohir, bravo Coach Sintayong. Thank you guys.